Selamat pagi. Hidup. Hidup. Wah, ini bahasanya harus hati-hati dibaca nih dari user 3, dari user 463 ya. Hidup. Ku udah gak makan nasi plus gula, gorengan, tepung 4 tahun. Wah, ini berarti waduh, unda-undi sama saya nih ya. Pak, Bu. Saya dari semenjak tahun 2020 sudah meninggalkan yang namanya nasi dengan semua komplotannya, ya, mau nasi merah, mau nasi kuning, mau nasi uduk, mau nasi apapun yang namanya nasi saya udah tinggalin, ya. Terus kemudian yang kedua saya udah ninggalin yang namanya tepung, yang namanya mie, yang namanya kue, yang namanya jajanan, yang namanya gorengan, yang namanya apapun yang dari tepung, saya udah tinggalkan itu. Saya juga udah ninggalkan yang namanya gula. Benar-benar sudah lost dari 2020 saya meninggalkan itu ketika saya tahu bahwa banyak masalah penyakit yang muncul ketika saya kena jantung, ya, pasang ring jantung, kemudian bocor 30%, bengkak, pembengkakan jantung. Dan kemudian saya tahu bahwa penyebabnya itu, sehingga ketika saya dikasih obat, saya langsung memutuskan saya tidak mau minum, karena saya tahu kalau saya konsumsi itu maka akan menambah beban sakit penyakit itu dalam tubuh saya, karena itu akan merusak lambung saya dan juga merusak sel-sel tubuh saya, sehingga saya tinggalkan. At least dari tahun 2022 bulan April sampai detik ini saya udah nggak minum obat lagi. Dan makanan saya, bangun tidur saya minum racikan Makcin, jam 10 saya makan telur, ya, jam 1 sampai jam 7 malam saya memilih antara jam 4 atau jam 5 atau jam 6 atau jam 7 saya makan yang protein full, yaitu telur, ikan, daging, seafood. Sampai hari ini itu makanan saya. Ya, saya memilah, mamanya hari ini kayak kemarin saya makan ayam goreng, maka jam berapa kemarin saya makan? Setengah 8 saya makan ayam goreng, ya, ayam goreng dengan semua bumbunya saya makan. Lebih banyak proteinnya ketimbang gulanya, karena telur yang dimasak itu sudah mengandung karbo, sakrosa, fruktosa, glukosa udah ada di situ. Daging yang dimasak sudah mengandung karbo atau gula. Kayak kemarin saya makan ayam goreng itu di dalamnya sudah ada unsur gulanya. Jadi satu hari satu kali saya makan ayam itu, mau dimasak apapun, saya makan daging, mau dibuat tongseng, mau dibuat sop, mau dibuat gulai, saya makan daging, itu sudah mengandung banyak karbo di sana, sehingga saya tidak perlu memakannya pakai nasi lagi, ya, Jess. Nah, dengan cara seperti itu betul-betul di badan fit banget. Saya hari ini tidak makan yang lain. Tadi jam berapa tadi? Jam 1 mungkin, jam 1 atau jam 2 saya makan gado-gado. Gado-gado itu full serat. Dan kenapa saya suka gado-gado? Karena sayur berwarna, di luar berwarna hijaunya banyak. Timun, toge, kol, terus kemudian ada apa itu namanya itu, tahu, sudah ada kentangnya juga. Hari ini saya makan itu, sehingga tidak perlu makan yang lain lagi. Udah cukup kenyang, satu hari makan satu kali. Nah, kalau ini ada informasi yang sangat luar biasa. 4 tahun aku dan anak-anakku udah tak ajari makan sehat. Ya, itu yang sangat penting sekali. Karena ini komennya dari Viti yang saya stit omongannya Bapak Aing, ya, Pak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu, karena beliau menyedihkan anak-anak kita zaman sekarang ini penyakitnya luar biasa. Bukan hanya penyakit untuk kesehatan, tapi juga penyakit otak yang sangat luar biasa parahnya, ya. Nah, cara nomor 1 adalah untuk bisa pinter anak-anak, jangan sarapin anakmu, Jess, ya. Jangan sarapin anakmu, tapi bekali dia dengan telur, bekali dia dengan telur, bekali dia dengan telur.
Ya, masakkan telur biar mereka bawa ke sekolah, makan telur. Kalau anak SMP, anak SMA, anak SD, lari-larinya banyak, kegiatannya banyak, nasi sesendok, 2 sendok, oke, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau buat kamu yang mager, ya kemana-mana anak-anak SMP, SMA, kemana-mana naik motor, terus kemudian sampai rumah tiduran, geletakan, rebahan, ya, resikonya untuk kamu ngeliatin anakmu jadi monster ya besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Zaman kita itu zaman saya itu zaman yang paling sehat. Kenapa ya? Karena anak SMP, SMA enggak boleh naik motor. Hanya orang-orang tertentu yang naik motor. Rata-rata semua jalan kaki. Apalagi sekolahnya pasti dekat dengan rumah. Saya jarak dari rumah ke sekolah itu sekitar 5 kilo jalan kaki dari rumah ke sekolah. Kalau buru-buru gandul angkot, gelantungan di angkot zaman itu, ya, atau kalau enggak lari sampai sekolah, ganti baju. Itu yang saya lakukan, sehingga anak-anak zaman saya sehat-sehat sampai hari ini tuh. Angkatan saya rata-rata sehat. Nah, tidak sehatnya adalah ketika mereka udah pada lulus terus mager, ditambah makanannya ngawur. Ada beberapa teman saya yang kena masalah, ya, keluar masuk rumah sakit, terus kemudian tergantung dengan obat. Nah, yang mereka menurut saya pasti akan terbebas dengan obat, karena saya udah ngalami. Ya, teman-teman yang lain juga ngalami, mereka terbebas dari OBAT. Kenapa ya? Karena mereka kembali memperhatikan siklus tubuhnya. Dan siklus tubuhnya kalau diikuti dengan pola makan, maka dia akan sehat. Tubuhmu itu gampang kok, ditreatnya gampang. Yang tidak gampang itu adalah keinginanmu, celutakmu, damjakmu kata orang Cina, yang geragasmu kata orang Jawa. Itu yang membuat kamu tidak sehat. Apa aja dimakan tanpa pernah memikirkan siklus tubuh seperti apa. Contoh, sarapan dimakan pagi hari, makan di pagi hari, bangun tidur. Itulah yang membuat siklusmu hancur. Itu yang membuat lambungmu terobati sehingga kamu akan kena komplikasi. Makanan untuk tubuh itu ketika kamu lakukan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Itu makanan baru untuk tubuh bagus. Selebihnya minum. Itu selebihnya. Pagi hari banyakin minum, malam hari banyakin minum. Itu cara sehatnya yang paling gampang. Yang terbaik ya minumannya racikan Macin nih, kayak begini minumannya. Ini minuman yang terbaik, racikan Macin. Nah, kalau kamu puasa, ini diminum ketika sahur. Setelah itu tidak makan. Makannya kapan? Ya ketika buka puasa baru makan. Ya, baru ini membuat kamu sehat. Satu hari diminum berkali-kali boleh, Pak? Boleh. Habis seduh lagi. Habis seduh lagi. Nggak masalah. Bagus itu. Dan kamu akan ditunjukkan tubuhmu itu luar biasa sehatnya dengan pola makan seperti itu. Itulah pola yang diharapkan oleh tubuhmu, karena tubuhmu punya siklus. Patokannya paling gampang adalah otak. Patokan paling gampang. Kamu bangun tidur, ya, kamu tidur menuju ke bangun, itu artinya kamu dari delta menuju ke beta. Itu kalau kamu dari tidur ke bangun. Dari delta naik ke theta, naik ke alpha, naik ke beta, baru kamu boleh makan. Ya, kenapa malam tidak boleh makan? Karena dari beta kamu menuju ke theta, kemudian kamu turun ke kamu menuju ke alpha, turun ke theta, lalu turun ke delta, deep sleep, tidur nyenyak. Makanya kamu tidak ada yang namanya insomnia, itu tidak ada. Orang yang punya insomnia itu orang yang dibodohi dengan dirinya sendiri. Tidak ada insomnia. Kenapa ya? Karena siklusnya tidak ada. Siklus tubuh kita itu tidak menunjukkan kita ada insomnia. Kamu yang menciptakan insomnia sendiri untuk dirimu. Kenapa ya? Karena kamu tidak menghargai siklus tubuhmu. Gitu. Nah, itu yang paling penting untuk diperhatikan. Sehingga kalau sampai sudah tidak makan yang namanya tepung, karbo, itu kamu akan, tubuhmu itu sehat. Karena apa? Karena energinya bisa diambil dari lemak, dari bawah kulit. Telur bisa dipecah menjadi gula. Daging bisa dipecah menjadi gula. Ikan bisa dipecah menjadi gula. Seafood bisa dipecah menjadi gula. Yang ngapain kamu tambahin gula lagi, yang tubuhmu tidak membutuhkan itu, sehingga disimpan di bawah kulit, yang kemudian membengkak tubuhmu,
beratnya membengkak dan itu menjadi penyumbatan. Ya kalau membengkak terus kemudian dipakai ya, kalau udah penyumbatan ke sini kena fatty liver, penyumbatan ini, penyumbatan itu, pembuluh darahnya tersumbat, akhirnya ya itu dia masalahnya terjadi.